Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Rodia Sirianti, kemudian ada teman saya, Mei Widiawati, dan yang terakhir, Hana Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, mata kuliah Sistem Informasi Laboratorium, tentang sistem perancangan database. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang perancangan database berupa sistem informasi di laboratorium. Di sini kami membuat 7 tabel. Yang pertama yaitu tabel tentang pasien. Di dalam tabel ini eh, ada beberapa 6 item. Di field pertama yaitu ada pasien ID. Di pasien ID ini kami menggunakan tipe INT dengan 10 karakter. Keterangannya yaitu berisi tentang ID pasien. Di sini ID pasien berlaku sebagai primary key. Kemudian yang kedua, field yang kedua yaitu nama pasien dengan tipe varchar 20 karakter. Keterangannya berisi nama-nama pasien. Kemudian yang ketiga adalah tanggal lahir dengan tipe date. Keterangannya yaitu tanggal lahir pasien. Yang keempat, jenis kelamin, tipenya enum dengan 2 pilihan, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Keterangannya eh, untuk memilih salah satu yaitu laki-laki atau perempuan dengan sebagai cek. Kemudian yang kelima ada alamat dengan tipe teks. Keterangannya alamat pasien. Dan yang terakhir yaitu nomor telepon, tipe karakternya varchar dengan 12 karakter, berisi nomor telepon dari pasien. Tabel yang kedua yaitu tabel tentang dokter, yaitu yang pertama ada dokter ID, tipe INT 10 karakter, keterangannya berisi ID dokter. Yang kedua, nama dokter, tipe varchar dengan 20 karakter, keterangannya yaitu nama dokter. Yang ketiga yaitu spesialis, tipe varchar 20 karakter berisi tentang spesialisasi dokter yang diinput. Ini adalah opsional. Jika dokternya adalah sudah spesialis, maka diinput di sini. Yang terakhir, field yang terakhir yaitu nomor telepon, tipe varchar dengan 12 karakter. Keterangannya yaitu nomor telepon dokter. Kodenya unik. Yang tabel ketiga yaitu registrasi. Di tabel registrasi ini ada beberapa field. Yang pertama adalah reg ID dengan tipe INT 12 karakter berisi ID registrasi yang berlaku sebagai primary key. Kemudian field yang kedua yaitu pasien ID dengan tipe INT dengan 10 karakter berisi keterangannya berisi pasien yang mendaftar. ID pasien yang mendaftar. Di sini pasien ID berlaku sebagai foreign key. Dan yang ketiga adalah dokter ID, tipenya INT 10 karakter. Keterangannya yaitu ID dokter pengirim yang mengirim pemeriksaan laboratorium. Dan yang keempat yaitu tanggal reg, tipenya adalah date time, yaitu keterangannya tanggal dan waktu diregistrasinya pasien. Terakhir status, tipenya enum, yaitu ada 3 pilihan, menunggu, proses, dan selesai. Keterangannya status pemeriksaan, cek. Kemudian tabel keempat akan dijelaskan oleh Hana Nabila. Pada Hana Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tabel sampel. Fieldnya itu ada sampel underscore ID, kemudian tipenya ada INT dengan 12 karakter, keterangannya yaitu ID sampel primary key. Selanjutnya ada rec underscore ID, tipenya ada INT 12 karakter, dengan keterangan hubungan dengan registrasi, yaitu foreign key. Selanjutnya ada jenis underscore sampel, tipenya ada varchar dengan 50 karakter, keterangannya itu sampelnya apakah darah, urin, serum, atau lain-lain.
Selanjutnya ada tanggal underscore pengambilan. Tipenya ada date time, kemudian keterangannya waktu pengambilan sampel. Selanjutnya ada kondisi underscore sampel dengan tipe varchar 100 karakter. Keterangannya misal hemolisis ringan, baik, dan lain-lain. Selanjutnya ada tabel untuk pemeriksaan. Dengan fieldnya pemeriksaan underscore ID, tipenya INT dengan 12 karakter, keterangannya ID pemeriksaan, ID pemeriksaan itu berlaku sebagai primary key. Kemudian ada nama underscore pemeriksaan dengan tipe varchar karakter 20, kemudian keterangannya nama pemeriksaan, contohnya pemeriksaan HB atau glukosa. Selanjutnya ada metode dengan tipe varchar karakter 50 dengan keterangan metode yang digunakan, contohnya endpoint atau ELISA. Kemudian ada satuannya dengan tipe varchar karakter 20 dengan keterangan satuan hasilnya, bisa miligram, DL, gram atau DL, dan lain-lain. Kemudian ada nilai rujukan dengan tipe desimal atau numerik. Untuk keterangannya yaitu rentang normal pemeriksaan. Baik, selanjutnya ada tabel hasil. Untuk tabel hasil sendiri, fieldnya ada hasil underscore ID dengan tipe INT karakter 12 dengan keterangan ID hasil. ID hasil itu berlaku sebagai primary key. Kemudian ada sampel underscore ID dengan tipe INT karakter 12. Keterangannya yaitu hubungan ke tabel sampel atau foreign key. Kemudian ada pemeriksaan underscore ID dengan tipenya INT karakter 10. Untuk keterangannya yaitu hubungan ke tabel pemeriksaan yang berlaku sebagai foreign key. Kemudian ada nilai underscore hasil dengan tipe desimal atau numerik. Untuk keterangannya yaitu hasil pemeriksaan. Kemudian ada status underscore validasi. Tipenya enum, bisa belum atau valid. Kemudian untuk keterangannya yaitu status hasil cek. Lalu selanjutnya ada tanggal underscore input, yaitu untuk tipenya yaitu date time. Untuk keterangannya yaitu waktu hasil yang dimasukkan. Selanjutnya ada analisis dengan tipe varchar karakter 20. Untuk keterangannya yaitu nama analis yang menginput. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mei Widya. Baik, terima kasih Hana. Selanjutnya ada tabel tentang user yang berisi 4 field. Field yang pertama yaitu user ID dengan tipe INT 10 karakter dengan keterangan ID pengguna sebagai primary key. Kemudian ada username, tipenya varchar 20 karakter dengan keterangan username login. Kemudian ada password dengan tipe varchar 20 karakter dengan keterangan sebagai password. Dan yang terakhir ada role dengan tipe enum, ada 3 pilihan, bisa sebagai admin, analis, atau sebagai dokternya. Kemudian keterangannya itu hak akses, keterangannya cek. Kemudian bagian selanjutnya yaitu ada relasi antar tabel. Yang pertama, relasi antar pasien dan registrasi. Satu pasien dapat memiliki lebih dari satu ID registrasi laboratorium dan setiap ID registrasi laboratorium hanya dimiliki satu pasien atau disebut one to many. Kemudian yang kedua ada relasi antar dokter dan registrasi. Satu dokter ID bisa terdapat di banyak registrasi laboratorium dan setiap registrasi ID hanya terdapat satu dokter. Disebut juga one to many. Kemudian yang ketiga ada relasi antar registrasi dan sampel. Satu ID registrasi bisa terdapat di beberapa ID sampel dan setiap sampel hanya terdapat satu ID registrasi. Selanjutnya ada relasi antar sampel dan hasil. Satu sampel ID bisa memiliki banyak hasil dan satu hasil terdiri dari banyak sampel ID.
Dan yang terakhir ada relasi antara pemeriksaan dan hasil. Satu hasil dapat dimiliki oleh banyak pemeriksaan dan setiap pemeriksaan hanya memiliki satu hasil atau disebut juga one to many. Berikut penjelasan dari kelompok kami, saya kembalikan kepada host yaitu Kak Rodia Asirianti. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.